bagaimana kiat kita terlindung dari tipu-tipu daya syaitan. Bagaimana kiat agar kita terjaga dari bisikan-bisikannya dan godaan-godaannya. Ada pintu besar, benteng besar yang jika kita berlindung dengan benteng besar ini, maka mustahil godaan syaitan bisa masuk, yang besarnya maupun yang kecilnya. Benteng besar itu berupa apa? Ikhlas. Seseorang yang ikhlas, maka segala jenis tipu daya syaitan mustahil akan masuk ke dalam hati seseorang. Mustahil. Tidak akan mungkin. Jangankan kita, iblis pun tahu. Iblis sendiri tahu bahwa dia mustahil menggoda hamba Allah yang ikhlas. Maka ketika dia bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan seluruh manusia, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Sad ayat 82 dan 83, qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Allah, demi kemuliaanmu aku akan sesatkan semua manusia. Semua manusia aku akan sesatkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Saya enggak sanggup. Iblis sudah sumpah. Satu saja yang tidak sanggup, orang yang ikhlas. Maka sebagai contohnya, Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana godaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf ketika digoda oleh wanita istri pembesarnya, istri tuannya, godaan yang tidak kebayang seorang laki-laki setelah Yusuf sanggup lolos dari godaan Nabi Yusuf alaihissalam. Digoda oleh wanita tuannya dan dia sebagai seorang budak, ditutupnya pintu-pintu, dia berdandan dengan cantiknya, dia menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sendiri seorang budak, jauh dari kerabat, jauh dari keluarga, tidak perlu takut aib dan malu dan yang semisalnya. Ya, Nabi Yusuf seorang pemuda, mungkin dengan gejolak syahwatnya, dan itu pun dengan ancaman, kalau kamu tidak lakukan, aku akan masukkan kamu ke dalam penjara. Dengan beragam tipu daya ini Nabi Yusuf selamat. Kenapa? Allah tegaskan dalam surat Yusuf ayat 24, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf segala keburukan dan kekejian, segala jenis tipu daya syaitan yang paling besar sampai yang paling kecil dipalingkan oleh Allah. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Ayat 24 dari surat Yusuf, sesungguhnya dia di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Ikhlas. Jaga keikhlasan kita. Jaga agar setiap ucapan, perbuatan kita karena Allah, memberi kita karena Allah, tidak memberinya karena Allah, mencintai karena Allah, benci karena Allah, itu ikhlas. Ketika kita masuk dalam benteng ikhlas, ikhwatal iman, maka segala jenis tipu daya syaitan tidak akan bisa masuk. Namun ikhlas ini aziz, berat, tidak mudah. Ikhlas ini tidak mudah. Perjuangan seumur hidup. Mudah kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, gampang. Ya. Tapi coba kita buktikan, betulkah salat kita karena Allah? Korban kita karena Allah? Hidup kita karena siapa? Hidup kita dari bangun tidur sampai tidur lagi karena siapa? Mati kita karena siapa?